Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari spoiler One Piece 1056. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Yonko Big Mom yang ditimpa besi dan logam dari bangunan di sekitarnya. Terkuburnya Big Mom di tumpukan besi akibat dari serangan Law dan juga Kid. Diperlihatkan kondisi dari Estas, Kid dan juga Law setelah melakukan serangan kepada Big Mom. Sepertinya mereka kehabisan banyak stamina. Law bertanya kepada Kid, kemampuan buah iblis Jiki-Jiki setelah Awakening adalah memberikan daya magnetis kepada objek lain. Bukankah begitu? Apa gunanya aku membocorkan rahasia kemampuanku kepadamu? Balas Estas, Kid. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Big Mom bangkit dari tumpukan besi tersebut sembari bergumam sesuatu yang aneh. Life or sup kacang merah. Ternyata Big Mom sedang berada di soul fokusnya, di mana kita harus memberikan apa yang dikatakannya. Jika tidak, maka nyawa akan direbut oleh Yonko Big Mom. Dan benar saja, Big Mom pun mengambil semua nyawa orang yang ada di sekitarnya, lalu memberikan nyawa-nyawa itu ke setumpukan besi. Selain itu, Big Mom juga menggunakan 1 tahun nyawanya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan tubuh yang bertambah besar, Big Mom berkata, entah sudah berapa puluh tahun aku tidak menderita luka sehebat ini. Kalian cukup kuat. Dengan tatapan yang sangat menyeramkan, Big Mom menantang, cobalah rebut gelar Yonko dariku. Estas, Kid dan juga Law sepakat untuk menggulingkannya walau sampai titik darah penghabisan. Sebelum ke pertarungan mereka, kita dialihkan ke aula batu kara. Di sana masih berlangsung pertarungan dari Apo dan juga Drake. Alasan mereka bertarung karena Drake ingin membalas budi kepada Mugiwara, sehingga yang awalnya dia sekutu dari Yonko Kaido kini beralih kepada Mugiwara. Pada pertarungan mereka, Drake sudah mengetahui bagaimana cara bekerja dari buah iblis Apo. Di saat mereka hendak bertarung, tiba-tiba muncul Yamato. Dengan tenang, Yamato bertanya apa yang mereka lakukan di tempat ini. Melihat Yamato berada di situ, apapun sepertinya ingin mengasuh Yamato untuk berada di pihaknya. Secara belak-belakan, Yamato berkata bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Kaido lagi. Mendengar jawaban itu, apapun terlihat semakin bersemangat untuk menghasutnya. Secara tidak diduga, Yamato menyerang Drake yang ada di hadapannya. Yamato berpikir kalau Drake masih berada di pihak Kaido sehingga menyerangnya. Drake pun menjelaskan kalau dia sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Kaido. Mendengar penjelasan Drake itu, Yamato pun meminta maaf atas tindakannya. Setelah itu, Yamato pun kembali bergegas ke lantai dasar. Lalu dia dikejutkan dengan sosok raksasa yang bernama Fuga. Raksasa itu mengikutinya dari belakang. Apapun berencana untuk mengikuti Yamato, namun dia tidak dibiarkan oleh Drake. Kemudian kita beralih lagi ke bagian dalam kastil di lantai 2. Di situ ada Nico Robin dan juga Brook si tengkorak. Tampaknya mereka berencana untuk keluar dari ruangan itu. Mereka berdua ditolong oleh teman-temannya dari suku Ming. Tengah situasi yang penuh dengan api, mereka berdua pun meloncat keluar dari ruangan itu. Di samping itu, kita beralih ke kubah tengkorak menara otak kiri di distrik lampu merah. Kita diperlihatkan situasi di mana Sanji sepertinya sedang disalahpahami. Para gadis Wano mengira kalau Sanji telah memukuli salah satu teman mereka. Mereka pun mengusir Sanji dari ruangan itu. Terlihat Sanji yang cukup terkejut dengan situasi itu. Dia bergumam bahwa dia tidak akan mungkin melukai seorang wanita, sembari mengingat kejadian di masa lampau di mana saudara-saudara germanya memukuli pelayan perempuannya. Di saat beranjak pergi meninggalkan para perempuan itu, dia bertemu dengan Queen. Queen pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Vinsmoke Sanji. Namun lucunya, Sanji tidak merespon sama sekali apa yang dikatakan oleh Queen. Dia masih larut di dalam pikirannya mengingat keadaan perempuan tadi. Perempuan itu terluka cukup serius bersimbah dengan darah. Sepertinya Sanji berpikir kalau dialah yang melakukannya, dikarenakan dia juga merasakan beberapa hal aneh yang terjadi kepada tubuhnya. Sehingga Sanji sampai ke sebuah pertanyaan di dalam benaknya.
Apakah Luffy akan memilih dirinya yang seperti selama ini? Orang yang tidak bisa diandalkan, juga tidak berdaya jika berhadapan dengan wanita. Atau menjadi seorang prajurit yang berteknologi tinggi, yang kejam dan tidak berperasaan, namun memiliki kemampuan untuk menghabisi para monster. Lalu Sanji mengeluarkan sesuatu dari sakunya, yaitu botol soda yang merupakan aplikasi dari pakaian tempur Jerma. Sembari berkata bahwa dia sudah memutuskan, namun secara tidak terduga ternyata Sanji menginjak dan menghancurkan botol soda tersebut. Pasti benda tersebut yang telah membangkitkan teknologi yang selama ini ada dalam tubuhku, kata Sanji. Melihat itu, Queen pun cukup terkejut dengan apa yang dilakukan Sanji. Katanya, sayang sekali padahal aku ingin melihat sosok perubahan wujud dari Jermamu. Kemudian Sanji mengeluarkan telepon dan menghubungi salah satu teman sekapalnya, yaitu Zoro, yang sedang berada di bagian luar kubah tengkorak menghadapi King, tangan kanan Yonko Kaido. Zoro pun cukup terkejut karena dia merasa tidak membawa sebuah telepon atau denden musik. Sanji berkata kalau dia yang telah menyelipkannya di saku Zoro untuk berjaga-jaga apabila kau nanti terluka parah. Setelah pertarungan ini berakhir, seandainya aku kehilangan akal sehatku, maka bunuhlah aku, tutup Sanji. Zoro pun terkejut dan bingung apa yang dimaksudkan dari Sanji ini. Namun dia berkata bahwa dia akan membunuhnya jika dia kehilangan akal sehatnya. Tetapi jangan mati dulu sebelum itu terjadi, tutup Zoro. Setelah mereka selesai berbicara, tiba-tiba Sanji mengeluarkan kecepatannya yang sangat luar biasa, sehingga seolah-olah dia menghilang. Queen pun tidak bisa mengikuti pergerakan Sanji. Dengan tendangan yang penuh dengan amarah dan juga tekad yang kuat, Sanji menghempaskan Queen dengan Hell Memories-nya.